ya. Bahkan lebih sulit berteman dengan orang yang kamu inginkan gitu, orang yang kamu sayang itu lebih sulit berteman. Tapi berkomunikasi dengan teknologi itu lebih mudah. Di mana kamu cukup menekan huruf C, huruf I, huruf N, huruf T, huruf A, jadi deh, ya. Sesuai dengan keinginan kamu. Nah, ketika kamu berbicara dengan orang yang kamu butuhkan di kemudian apa namanya di dalam kehidupan ini itu akan sulit. Nah, tapi lebih sulit lagi kalau nanti kamu sudah orang itu nggak dapat ya menekan C, C I N T A. Maaf ya, saya minum dulu. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, kita baru 9 orang ya, tumben. Biasanya udah langsung cucus 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 gitu. Oke. Untuk malam ini kita materi tentang PHP ya. Jadi di malam sebelumnya kita belajar tentang variabel dan sintaks daripada yang namanya JavaScript. Jadi untuk malam ini kita akan mempelajari sintaks, dan sebetulnya sih dalam PHP itu nggak ada sintaks ya. Ada sintaks cuma satu, echo. Sisanya function. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, kita ya gitu ya tadi sintaknya. Cina. No, 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 no. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar semuanya selamat petang ya. Seperti biasa. Wah, ini load. Aduh, ini delay ini. Kenapa ini? Sebentar. Not responding ini. Ada suaranya nggak? Di sini jelas kedengaran. Oh, oke, bisa kita jelas ya. Ada. Oke, thank you. Wah, not responding. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan berbagi ilmu. Di mana saya sebetulnya bukan membagikan ilmu ya, tapi saya cuma ya ikut nimbrung-nimbrung, numpang tenar ya. Pansos. Oke, ya, ikut ikut pansos ya. Ternyata pansos itu sulit juga ya. Oke. Dan setelah dinikmati prosesnya, alhamdulillah ya, ternyata kita lebih ingin berbagi daripada ingin pansos. Baik, teman-teman, untuk malam ini saya tidak akan panjang lebar, hanya saya untuk mengingatkan kita semua di mana bahwa kita harus rajin-rajin bersyukur ya. Coba teman-teman tengok hari ini kalau kita lewat rumah sakit teman-teman. Di sana ratusan orang tertidur, apa namanya, rebahan dengan satu harapan, mereka cuma ingin sembuh ya. Nah, dan kita kita yang sehat, masa kita tidak ingin memaksimalkan apa yang sudah kita punya ya. Nah, jadi harapan saya teman-teman, mumpung kita lagi sehat, mumpung kita lagi dalam keadaan fix, yuk kita manfaatkan waktunya buat menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk menambah keterampilan dan skill dalam kehidupan kita. Ketika keterampilan dan skill yang sudah kita miliki itu ada dalam diri kita, itu bukan untuk siapa-siapa kok. Itu real untuk pribadi masing-masing, dan nanti hasilnya pun untuk pribadi masing-masing. Terkait orang yang membagikannya, itu teman-teman bisa ikut sertakan ketika teman-teman mendapatkan hasil atau tidak pun tidak masalah ya. Nah, jadi dalam hal ini, backgroundnya keren banget. Ya, dalam hal ini saya menekankan, mari teman-teman kita bersyukur ya, atas segala nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di mana hari ini mereka yang terkapar di rumah sakit, mereka cuma satu harapannya, ingin sembuh ya. Dan kita yang sembuh malah kita tidak ingin apa namanya, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Nah, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat adalah yuk isi apa namanya, diri kita dengan ilmu dan pengetahuan, teman-teman, seperti itu ya. Oke, seperti biasa teman-teman, kita selalu review untuk materi-materi sebelumnya.
materi yang sebelumnya itu kita sudah belajar tentang JavaScript, di mana JavaScript di pertemuan yang lalu saya sudah memberikan penugasan kepada teman-teman ya, di mana penugasannya berbentuk sebuah tampilan, di mana tampilan tersebut memiliki dua tombol. Yang pertama adalah tombol apa itu namanya, table view dan card view ya. Nah meskipun ini cuma baru belum seberapa hebatnya, tapi teman-teman ketika berhasil mengeksekusi kode tersebut ya, nanti ada kebahagiaan tersendiri atau kepuasan tersendiri untuk teman-teman. Nah, adapun yang sudah kita lakukan adalah, atau yang saya inginkan adalah, untuk penugasan itu hasilnya akan seperti ini seharusnya ya. Sebentar, kita lihat dulu. Oke, htdoc latihan 8. Oke ya. Nah, inginnya saya hasil yang kemarin saya tugaskan itu seperti ini ya. Nah, ketika kita klik card view-nya, maka tampilannya akan berubah. Ketika klik table view-nya, maka tampilannya pun akan berubah. Nah, jadi JavaScript bisa melakukan ini teman-teman ya. Nah, kebetulan malam ini di kelas kita hadir seseorang yang memang sudah ahli di bidangnya ya. Nah, ini namanya Pak Asrul. Pak Asrul ini luar biasa ya. Beliau salah satu developer JavaScript, dan beliau juga bekerja sebagai full stack developer ya. Alhamdulillah sekali kita bisa berteman. Nah, Pak Asrul bisa dilihat itu yang sedang on cam ya. Namanya Pak Asrul. Oke, welcome back Nurul ya. Oke, jadi nanti teman-teman, seharusnya teman-teman itu kemarin membuat penugasan seperti ini ya. Nah, karena hasilnya sebetulnya harusnya malam ini saya tengok hasilnya gitu. Oke. Nah, jadi untuk hasil silahkan teman-teman perhatikan sendiri-sendiri ya. Okay, you hear that? Okay, wait a minute. Oke teman-teman, untuk membuat ini sebetulnya tidak sulit ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman lihat ini seperti ini, dan ini saya hanya melakukan beberapa sentuhan terhadap kode yang sudah saya susun, yaitu dengan menambahkan sebuah fungsi pada tombol, yaitu fungsi show card dan fungsi show table. Nah, di mana fungsi-fungsi ini kita deklarasikan di bawah sekali, yaitu pada file yang namanya JavaScript ya. Nah, file JavaScriptnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi saya hanya menambahkan seperti ini saja teman-teman ya. Jadi saya buat variabel namanya table, kemudian saya ambil ya ID daripada table tersebut, di mana ID table tersebut saya beri nama dengan apa namanya, dengan data pelanggan table ya. Nah, sehingga di sini kita masukkan ID-nya. Nah, kemudian yang kedua saya ambil juga dokumen atau elemen yang berinisial konten ID-nya, kemudian saya simpan dokumen atau elemen ini dalam nama atau variabel card seperti itu ya. Nah, kemudian saya buatkan fungsi, bukan function ya, fungsi, yaitu show table, di mana show table ini ketika ini dipanggil maka dia akan mengeksekusi baris kode ini ya. Yang pertama yang dieksekusi adalah menambahkan style display, kemudian value-nya adalah block, kemudian menambahkan property width, kemudian value-nya adalah 100%, kemudian menambahkan property display juga untuk yang namanya variabel yang sudah kita set ini adalah card ya. Value-nya daripada property itu adalah none. Nah, seperti itu ya. Nah, sisanya sama ya teman-teman ya. Jadi ketika fungsi ini dipanggil, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, card view. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Karena kenapa? Karena di sini kita buat kodenya itu ketika show card diklik atau
ketika diklik tombol yang namanya table view, maka tampilkan table. Ketika diklik tombol yang namanya card view, maka tampilkan card. Nah, ini bentuknya yang card ya teman-teman ya. Nah, nanti kita bahaslah bentuk card ini datang dari mana ya. Nah, sebetulnya ini cuma box biasa ya. Yang kita sebut kemarin itu box ya, bukan card ya. Tapi sekarang saya ingin memperkenalkan sebuah card. Nanti ke depan kita bahas lebih lanjut dari mana datangnya card ini ya. Oke, nah kemudian setelah itu di sini saya tambahkan juga yang namanya secara kebalikan. Ketika show table diklik, maka tampilkan si table ya. Di sini saya kasih value block. Nah, ketika show card diklik, si table ya, displaynya saya set value-nya itu menjadi none. Artinya ketika saya klik show table atau tombol yang punya fungsi show table, maka secara otomatis tabelnya akan diberikan properti display dan value-nya block. Kemudian card atau elemen yang yang memiliki ID content itu kita set properti display-nya menjadi none. Dan juga sebaliknya, kalau ketika kita mengklik yang namanya show card ya, maka tabelnya kita set menjadi none, kemudian cardnya kita set menjadi block, seperti itu ya. Nah, ini sangat mudah sekali untuk pelatihan minggu lalu atau JavaScript yang lalu ya. Nah, untuk codingannya secara utuhnya kalian cukup menambahkan file atau codingan di pertemuan 7 dan pertemuan ke-6 ya. Nah, di pertemuan ke-6 kita membuat table ya kan. Nah, dari table ke bawah sampai sini. Nah, di pertemuan berikutnya ke-7 kita membuat yang namanya card atau box ya kan. Nah, di sini tuh masih ingat nggak yang ada box-boxnya. Nah, ini disatukan, diambil dari mulai wrapper ya sampai dengan button 3 seperti itu. Kemudian yang paling atasnya ini tidak perlu diambil seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal tambahkan styling di CSS ya seperti ini. Nah, nanti di akhir pembelajaran ini akan saya share ya untuk hasil tugas seperti itu. Oke, itu review kita yang kemarin ya. Sedangkan untuk review kita di materi HTML yang lalu, oke, sebentar saya aktifkan dulu yang namanya ini. Nah, kalau kita review di pembelajaran kita di tentang PHP di pertemuan pertama, itu kita hanya belajar mengambil yang namanya nilai echo aja ya. Nah, di sini kalau tidak salah itu ada di pertemuan keempat, kita belajar PHP, latihan PHP. Nah, ini. Nah, kalau kita ambil ya seperti ini caranya tanpa menggunakan web server, itu hasilnya akan muncul sesuai apa yang kita ketikkan di codingan ya. Beda halnya dengan file-file yang lain yang ekstensinya HTML, teman-teman ya. Nah, seperti ini misalnya ketika HTML diambil itu bentuknya seperti ini, meskipun di belakang codingannya ini seperti ini ya. Nah, tapi di sini tidak muncul hak satunya ya, tuh nggak ada kan, malah dia mencetak seperti ini. Tetapi ketika ini dicetak dan kita lihat shotnya, maka yang terjadi adalah seperti ini, jadi tidak ada perubahan sama sekali ya. Nah, untuk teman-teman malam ini kita akan pelajari ini lebih dalam ya. Kenapa yang namanya PHP ketika di load atau ketika dipanggil dengan menggunakan metode manual, yaitu memasukkan alamat filenya pada browser seperti ini, itu hasilnya yang tampak adalah hasil codingannya ya. Nah, seperti ini. Tetapi ketika yang ekstensi HTML dipanggil, kenapa dia tidak menampilkan codingan, melainkan menampilkan sesuatu yang berbeda ya. Nah, lihat codingannya seperti ini ya. Nah, tapi hasilnya seperti ini. Sedangkan yang PHP codingannya seperti ini dan hasilnya pun seperti ini. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Nah, malam ini insya Allah kita bahas, kita cari tahu kenapa demikian ya. Nah, meskipun sudah kita singgung di awal bahwa yang namanya PHP itu butuh yang namanya kepastian. Butuh apa namanya? Web server ya. Nah, oke teman-teman. Setelah kita melakukan review,
Sudah ya, untuk malam ini mari kita seperti biasa kita berdoa ya, memohon kepada Tuhan supaya pembelajaran kita ini diberikan kemudahan untuk menyerap materi. Baik, eh, apa namanya ya? Kalau ngajak berdoa itu saya lupa. Mari sejenak kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang masih setia bersama pembelajaran kita malam ini ya. Oke, untuk malam ini materi kita adalah PHP, sintaks, dan variabel. Oke, ya. Kalau asli desainnya seperti ini, nanti tampilnya keren. Ya, oke. Malam ini kita akan berbicara tentang PHP, sintaks, dan variabel. Oke. Oke, dan aku mulai kehilangan. Oke, ini dia. Jadi malam ini loh, kita akan membicarakan kembali yang namanya PHP. Ingat ya, PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya. Nah, tapi PHP ini apa kemarin tuh? Di awal PHP itu pada tahun 94 itu apa namanya? Page, home, page ya. Nah, tapi kesini-sini namanya apa namanya? Preproses ya, apa? Hypertext gitu. Preprosesor gitu ya, hypertext. Nah, kemudian di PHP ini atau PHP ini termasuk dalam salah satu bahasa pemrograman ya. Yang kita pelajari itu ada 5 ya, ada HTML, CSS, JS, PHP, dan SQL. Nah, PHP ini termasuk dalam salah satu pemrograman ya. Nah, PHP ini teman-teman seperti yang kita sudah singgung, dia itu spesial ya, butuh perlakuan spesial. Yang pertama, dia tidak akan run atau tidak akan work itu tanpa web server. Nah, maka dari itu seperti biasa di pertemuan yang dulu ya, di pertemuan PHP 1 kita sudah pernah membahas bagaimana supaya PHP ini berjalan, maka kita butuh yang namanya web server. Untuk di laptop kita bisa gunakan WAM atau yang namanya XAMPP ya. Atau untuk yang di handphone bisa gunakan yang namanya KS Web atau sejenisnya ya. Oke. Nah, sekarang kalian aktifkan dulu XAMPP-nya atau WAMPP-nya ya. WAMP ya kalau WAM-nya. Nah, itu diaktifkan dulu. Atau yang di handphone silahkan aktifkan dulu namanya KS Web ya. Nah, nanti kita akan belajar untuk menangani atau menghandle yang namanya PHP pada codingan kita. Oke. Nah, di sintaks dan variabel ini teman-teman masih bertemu dengan saya Hasan ya. Nah, untuk quote malam ini saya tambahkan di sini, sayangilah orang yang kamu sayang dengan meskipun, bukan dengan jika. Oke. Jadi karena rasa sayang itu adalah tanpa syarat, maka tidak boleh kita menyatakan jika ya. Oke, misalnya nih gini, saya bisa sayang sama Mas Asrul asalkan atau jika gitu kan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi sayang itu harus dengan meskipun. Saya sayang sama kalian meskipun kalian itu jelek misalnya gitu ya. Nah, saya bakal sayang sama kalian meskipun kalian itu lemot misalnya ya. Nah, tetap saya sayang seperti itu. Oke? Jadi sayangilah dengan meskipun bukan dengan jika. Oke, untuk quote malam ini. Selanjutnya teman-teman. Nah, di sini di slide kedua saya tambahkan yang namanya sintaks seperti yang kita harapkan bersama, di mana judul ini kita mengusung namanya sintaks ya. Oke, apa sih itu sintaks? Oke, di sini ya ada pengertiannya atau definisinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bacanya ya. Jadi sintaks itu is the set of rules that defines the combination of symbols that are considered to be correctly structured statements or expressions in that language ya. Nah, jadi dia bilang apa? Oke, dia bilang begini, kurang lebihnya ya. Jadi sintaks itu adalah satu set peraturan yang di apa namanya yang dibuat dan apa sih define itu dibuat Sini, tantu terjemahin sini.
Hah? Jadi set of rule itu himpunan aturan ya. Ah, Jadi ya. ini bantu terjemahin ya. Jadi set of rule itu himpunan aturan yang menentukan, that defines itu menentukan, mendefinisikan itu menentukan gitu loh. Oke, thank you. Nah, jadi Akunasi ada itu yang bantu adalah ya. Alhamdulillah banget ya. Nah, set of rules itu katanya himpunan, oke. Nah, kalau satu kita himpunan, ya, rule itu aturan. oke, himpunan aturan. Jadi ya, satu set aturan atau Ya, himpunan aturan ya. Nah, apa tadi defines itu apa tadi, Mas? menentukan atau Iya, apa ya, menentukan dan apa ini kombinasi? jadi gini, is the set of rules that defines the combination of symbol itu artinya, jadi combination of symbol itu jadi satu frase ya, nggak Oh, bisa jadi di satu frase uh, ya. kombinasi. Oke. Jadi itu merupakan kombinasi dari simbol-simbol tertentu, karena simbolnya pakai S kan berarti simbolnya banyak. Oke, jadi intinya Nah, sintak itu adalah satu set aturan yang ditentukan melalui kombinasi simbol-simbol ya untuk nah apa nih? Consider apa nih, Mas? itu considernya apa ya? Saya laikan nih. Nah ini nggak Oke, kamu slow. ya. Oke, that Dan are kemudian considered to be correctly structured. Jadi ini supaya tersusun dengan rapi gitu ya. Nah, apa namanya yang tersusun dengan rapi itu apa aja? Yang tersusun dengan rapi itu nanti ke depan ada statement atau ekspresi dalam bahasa itu. Bahasanya yang mana? Karena yang kita pelajari adalah sekarang PHP, maka bahasa yang tadi dimensionnya ya itu ke PHP seperti itu. Nah, jadi sintak itu apa? Sintak itu pendeknya adalah aturan ya. Aturan yang menentukan apa tadi? Himpunan dan aturan. secara singkat seperti ini deh, kumpulan aturan yang dimana dia itu terdiri dari kombinasi simbol yang digunakan Ya, untuk begitu ya. consider itu jadi Nah, jadi kayak intinya jadi pilih ya, consider itu kayak dipertimbangkan. oke. Intinya yang namanya sintak itu sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kalau di apa namanya di CSS ya, itu ada yang namanya satu set aturan seperti ini. P, kemudian kita tulis propertinya ya. Nah, kemudian baru ada value-nya. Seperti itu. Nah, ini juga aturan ya. Ini juga sintak maksudnya begitu. Nah, artinya di dalam apa namanya? Di dalam bahasa pemrograman itu, sintak ini tidak akan lepas ya. Jadi semua mata kuliah lagi. Semua yang namanya bahasa pemrograman itu ada yang namanya sintak. Nah, di CSS ada, di JavaScript ada, begitu juga dengan PHP ya. Kemudian ada juga dengan SQL ya. Nah, nanti ada semuanya sintak-sintaknya. Jadi sintak itu adalah aturan yang digunakan untuk menampung atau menentukan yang namanya statement atau ekspresi dalam penggunaan bahasa pemrograman tersebut seperti itu ya. Nah, jadi ke depan ketika kita akan menggunakan sebuah bahasa pemrograman, maka itu tidak akan lepas daripada yang namanya sintaks. Oke. Nah, sintaks ini mau tidak mau harus kita kenali dulu ya, atau kita kenalilah di masing-masing yang namanya bahasa pemrograman. Meskipun secara pengertian itu sama, tapi dalam penggunaannya kadang-kadang berbeda ya. Sama halnya dengan manusia, bentuknya sama ya. Wanita jenis kelaminnya sama gitu kan. Nah, kadang-kadang hatinya berbeda seperti itu ya. Nah, begitu Kelakuannya aneh-aneh. begitu juga dengan bahasa pemrograman ya. Itu Nah, loh, ini orangnya cantik tapi gitu, orangnya nggak gitu cantik tapi smart gitu loh, pilih mana walah, coba? belas. Oke ya. Nah, ke depan kita akan ke depan. Ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sintaks ya. Di JavaScript sudah kita bahas, di CSS sudah kita bahas, dan malam ini di PHP juga sudah kita bahas sintaks itu apa. Nah, pada apa namanya? Pada hakikatnya pengertiannya itu sama saja dengan yang pertama dengan yang kedua ya. Di CSS, di JavaScript itu pengertian sintaks sama. Nah, hanya saja saya membawa malam ini kata yang berbeda. Karena apa?
Karena yang namanya apa ya, pengertian itu dikembalikan lagi, bukan begitu. Karena yang namanya pengertian sintak itu tidak ada kata bakunya gitu. Jadi semua orang bisa mendefinisikannya gitu kan. Nah, bahkan kalau kalian mau ingin cari kata dasar aslinya, ya mungkin hanya sebatas translate aja baru bisa. Nah, gitu. Jadi padahal untuk meaning aslinya atau apa namanya? Fungsi atau apa ya? Maksud daripada atau makna lah. Makna sebetulnya yang terkandung pada kata sintaks itu berdasarkan asumsi si para implementer atau developer gitu. Itu malah lebih mengena gitu. Nah, yang saya ambil ini saya ambil kalau tidak salah tadi dari Wikipedia ya. Jadi ini yang menurut saya ini lebih mudah dipahami lah gitu. Jadi sintak itu semuanya pada dasarnya sama semua, dari mulai CSS, JavaScript, kemudian PHP. Ya, yang membedakan adalah penggunaan bahasa pemrogramannya saja. Oke. Nah, selanjutnya, how many syntaxes that PHP own? Jadi ada berapa sih sintak yang dimiliki PHP? Oke, saya sebelum ini saya mau berbagi dulu dengan Pak Asrul nih. Pak Asrul, halo Pak Asrul. Oke, halo. Ya, Pak Asrul, sebetulnya untuk sintaks PHP itu gimana sih ya? Karena kalau menurut aku sintaks PHP itu aku di sini cuma tulisin satu loh Pak Asrul. Di sini cuma ada echo. Karena selebihnya kalau menurut aku itu nggak ada lagi ya, kecuali mereka itu function gitu. Itu gimana Pak Asrul? Kalau ya saya sepakat sih dengan Echo karena dia. Tapi sebenarnya bukan cuma Echo aja, ada print satu lagi, tapi itu jarang dipakai. Ya, mungkin seperti itu ya. Karena print itu yang saya tahu dia pakai apa ya, parenthesis ya, kayaknya ya. Dia ya, kayak buka kurung tutup kurung gitu ya. Iya. Nah, Masuk ke dalam function ya. iya. Nah, jadi asumsi saya begini Pak Asrul. Asumsi saya ketika dalam PHP itu ada yang namanya apa namanya? Sintak, kemudian mereka diikuti dengan buka tutup kurung, malah ini bukan sintak, malah yang termasuknya fungsi atau function begitu loh. Kalau pemahaman saya seperti itu. Nah, jadi untuk malam ini kalau ada yang tanya berapa sih banyaknya sintak yang ada di PHP atau yang PHP miliki. Nah, di pembelajaran ini kita akan bahas cuma satu, yaitu echo. Kenapa? Karena di PHP itu selain daripada echo itu memiliki yang namanya buka tutup kurung. Nah, ketika dalam bahasa pemrograman ya ada yang namanya sebuah kata kemudian diikuti dengan yang namanya buka tutup kurung, itu sudah pasti namanya function ya. Nah, function ini hampir sama dengan variabel. Nah, hanya saja bukan lagi di depannya diletakkan kata var atau let atau const ya, melainkan kata function seperti itu. Dan ini nih. Jadi kayak misalnya include, require itu berarti bukan termasuk ya? itu include itu sebetulnya ada yang namanya buka tutup kurung. Require juga begini. Saya juga pakainya begini. Nah, jadi jarang yang menggunakan kayak include sama dengan gitu ya. Jarang. Jadi lebih enak menggunakan yang ini. Jadi kalau menurut saya di di PHP itu cuma ada echo yang benar-benar real ya, yang benar-benar apa ya, yang benar-benar real, dia tuh nggak pakai buka tutup kurung gitu loh. Nah, mungkin kalau teman-teman biasanya nggak pakai kurung bisa tuh. Nggak pakai kurung kok include tuh. Aku biasanya ngetik include tanda petik gitu langsung. Ya, kalau biasanya begitu, nah berarti ada satu lagi tuh include. Tapi saya belum apa namanya, kalau saya sih lebih dominan pakai ini nih, pakai buka tutup kurung gitu. Oke, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang function ya. Nanti kita bedakan mana yang dinamakan include function include itu masuk ke sintak atau ke function, oke? Nah, jadi di PHP itu ada yang namanya variabel, ada yang namanya function juga, sama seperti di JavaScript ya. Nah, kalau di JavaScript kan kemarin kita belajar tentang var, kemudian let atau constant ya, atau const gitu ya. Nah, ini mendeklarasikan variabel. Nah, sementara untuk function itu kita harus mendeklarasikannya dengan menuliskan awalan function seperti ini, kemudian diikuti dengan
kata yang akan kita gunakan untuk dipanggil oleh program kita. Nah, misalnya dalam hal ini kalau di JavaScript tadi sudah saya tunjukkan ya. Nah, di pertemuan ke-8 ini. Nah, teman-teman perhatikan di bagian yang namanya mana nih? Nah, ini. Nah, showcard. Ini kan diikuti dengan buka tutup kurung. Nah, ini sudah pasti namanya fungsi. Nah, ditambah di sininya, nah kita define atau kita tentukan. Nah, di sini ada tuh function show table, kemudian diikuti dengan yang namanya buka tutup kurung, ya. Nah, kalau di JavaScript diikuti langsung dengan yang namanya buka tutup kurung apa namanya? Kurung kurawai ya ini. Di PHP juga sama nanti ya. Nah, seperti ini. Jadi, penggunaan JavaScript dengan PHP itu tidak jauh berbeda. Harusnya teman-teman begitu belajar JavaScript, ketemu lagi yang namanya PHP, itu tidak harus yang namanya bekerja keras ya atau berpikir keras, tapi tinggal menyesuaikan saja seperti itu, oke? Nah, kemudian ya karena kita di judul sudah ada yang namanya sintak dan variabel dalam PHP, ya maka di sini saya akan ulas lagi yang namanya variabel, ya. Jadi variabel dalam PHP pengertiannya adalah variable in PHP is a name of memory location that holds data. Oke, kalau yang kemarin kita pelajari tentang apa namanya? JavaScript itu apa? Dia bilang for apa? Storing data ya. Nah, kalau di sini bukan lagi storing bahasanya, tapi bahasanya adalah holds data. Artinya untuk menahan data. Nah, yang dimaksud hold di sini entah itu termasuk prepare atau yang lainnya atau hanya sekedar menahannya. Tapi sedangkan kalau di JavaScript itu yang namanya variabel itu apa namanya untuk for storing ya, untuk menyimpan data atau value. Nah, kalau yang di sini ini dia bilang sebuah nama dari memori location artinya sebuah nama apa ya? Sebutnya apa nih? Kayak gini nih. Sebuah nama untuk pengalokasian memori yang menyimpan data atau yang menghandle data atau yang menahan data. Hold itu menahan, masa ini menahan ya? Nah, bukan kemungkinan, asumsi saya variabel yang di PHP dengan yang di JavaScript ya, itu kayaknya tidak jauh berbeda. Ya. Gak jauh berbeda ya. Nah, kalau yang di JavaScript for storing, kalau yang di PHP holds data. Nah, artinya dua-duanya sama, benar-benar sama kok, menyimpan, mempersiapkan data, menyimpan data, atau bahkan nanti meretrieve atau menghapus dan membuat dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi variabel ini seperti yang sudah kita pelajari, itu tidak ada perbedaan antara JavaScript dengan PHP. Yang membedakannya adalah kalau di PHP ini tidak akan jalan variabel dan yang lainnya tanpa menggunakan web server. Itu saja mungkin perbedaannya ya. Tapi kalau di JavaScript mau ada web server, mau nggak ada, dia mah jalan-jalan aja gitu ya. Jadi JavaScript tuh kayak semacam apa ya? Dia tuh kalau JavaScript itu Pak Asrul, dia kayak polisi militer ya, bebas dia tuh ya, independen. sabar mas. Ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang JavaScript sama PHP itu kayaknya lebih leluasa JavaScript ya dibanding PHP, karena memang JavaScript ini seperti yang kemarin saya bilang, jadi JavaScript sekarang lagi naik daun ya, apa-apa sekarang dikerjakan dengan JavaScript ya. Dulu apa-apa dikerjakan dengan Python, dulu apa-apa dikerjakan dengan PHP. Sekarang JavaScript lagi naik ya. Apa-apa dikerjakan sama JavaScript. Nanti itu Om Martinus juga nanti kelopak-kelopak sama JavaScript tuh ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang ini lebih fokusnya ke Kotlin. Jadi kalau yang berasal dari Java itu toh kan biasanya migrasinya ke Kotlin. Nah, kalau kamu belajar Kotlin pindah ke JavaScript itu hampir let's say lah 80% tuh hampir sama. Jadi rasanya tuh contoh ya kayak bagaimana kita mendefinisikan variabel, bagaimana kita memanggil fungsi itu hampir mirip sekali antara Kotlin dan JavaScript ini. Oh, hampir mirip ya.
Ya, jadi kalau yang pernah belajar Java terus dia migrasi ke Kotlin, jadi umumnya tuh orang-orang ya kayak pembuat aplikasi Android, mereka itu kalau buat web jadi mudah sekali sekarang gitu loh. Tapi berbeda halnya kalau orang yang bikin web terus melompat ke Android yang natif ya. Kalau Android yang hybrid kayak React Native itu mungkin dirasa kayak apa ya, kayak lebih mudah untuk pengaplikasiannya, tapi dari segi performa tuh jauh kalah gitu loh. Karena si pembuatnya sendiri, si Android itu kan dibuat sama si Google kan, dan Google sendiri kan memberikan semboyan Kotlin first ya, jadi yang diutamakan dia Kotlin bukan JavaScript gitu. Oke, thank you Mr. Martinus atas lanjut. penjelasannya ya. Luar biasa, malam ini kita sambil belajar, kita sambil sharing juga ya. Nah, perhatikan teman-teman, saya bisa sharing seperti ini bukan berarti saya paling pinter. Nah, kita cuma berbagi aja ya. Jadi teman-teman yang lain juga kalau memang punya keahlian di bidangnya masing-masing, ayo kita berbagi. Karena saya yakin dengan berbagi kita nggak bakal miskin ya. Oke, next. Nah, seperti biasa setelah kita mendefinisikan, saya akan memberikan yang namanya rules daripada variabel ya. Penamaan atau penulisan variabel pada PHP hampir mirip dengan JavaScript. Hanya saja ya, penamaan pada variabel JavaScript itu tidak lagi menggunakan var seperti ini ya. Nah, variabel pada JavaScript menggunakan $sign atau tanda dolar. Nah, kalau di keyboard itu ada di nomor 4 ya. Nah, jadi untuk penggunaannya kita gunakan dolar seperti yang sudah saya singgung kemarin. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya seperti itu ya. Nah, ini untuk penamaannya. Boleh nggak tanpa $sign? Kayaknya bisa ya, tapi nanti masuknya ke define gitu, bukan lagi variabel ya. Nah, tapi itu juga bagian daripada itu sih sebetulnya. Hanya diganti namanya karena memang metodenya berbeda pemanggilannya ya. Oke, untuk penamaan variabel kita gunakan yang namanya $sign. Nah, tanda dolar. Kemudian di PHP juga sama dengan JavaScript bahwa itu adalah case sensitive. Nah, artinya ketika kita membuat variabel yang namanya X kecil, pada implementasinya kita tidak bisa menggunakan X besar ya. Misal saya menuliskan yang namanya const seperti ini, CONTS, saya tulis dengan huruf kecil semua misalnya ya, seperti ini. Nah, kemudian pada implementasinya kita menggunakan misalnya C-nya besar atau TS konstanta bukan konstan. Gimana itu? Kebalik ya? Ya. Oke, kebalik. Thank you. Konstanta bukan konstanta. Cons. Ya, thank you Mas. Nggak fokus nih, kayaknya kurang akuan. Nah, ini harusnya begini ya Mas ya. Nah, ya gitu. Nah, padahal kan saya cuma mau nulisin variabel Mas. Oke ya, enggak masalah. Terima kasih Mas. Oke, nah semisal begini, kita menggunakan yang namanya variabel namanya const seperti ini ya. Nah, karena ini kita di komplain nggak menggunakan const ya, jadi kita gunakan constant aja ya. Oke, kita gunakan constant. Nah, seperti ini kita gunakan dalam variabel. Nah, misal dalam PHP itu kita selalu menggunakan yang namanya $sign seperti ini. Nah, kalau kita implementasikan pada program kita, kemudian kita memanggilnya dengan cara seperti ini nggak bakal jalan. Karena kenapa? Karena di PHP kita ada namanya case sensitive seperti itu. Nah, kemudian di PHP juga ada yang namanya reserved word, sama dengan yang namanya JavaScript. Apa itu reserved word-nya? Semacam apa ya, kayak modelan fungsi-fungsi yang sudah diset oleh PHP ya. Kalau di JavaScript kan kemarin ada yang namanya await, async seperti itu. Nah, di PHP juga ada reserved word ya. Nanti untuk reserved word ini sendiri, nah saya minta kalian untuk cari sendiri ya, karena kalau diberikan di sini nanti di kaliannya nggak ada tambahan usaha begitu ya. Nah, bukan berarti saya nggak mau ngasih ya. Nah, tapi saya juga minimalnya ada usaha dari kalian untuk mencari tahu. Nah, ketika kalian mencari tahu berarti kalian sudah siap untuk terjun untuk ke dunia yang namanya
IT seperti itu ya, minimalnya cari-cari istilah dulu lah, gampang bisa ngoding, gampang bisa bikin aplikasi. Kamu kenali dulu apa namanya cara kerjanya bagaimana, kamu kenalan dulu seperti apa. Nah nanti ke depan baru kamu cari orang lain yang memang berkompeten di bidang itu dan tanyakan kenapa milih IT, kenapa harus jadi ini, kenapa begini, kenapa begitu. Nah nanti ketika kamu sudah bicara dengan orang itu, ambil salah satu hal yang menarik dari orang itu, dan kalau memang kamu tertarik, jadikan orang itu sebagai alasan atau sebagai apa namanya kendaraan untuk kamu menuju ke sana ya. Nah kalau sekarang saya rasa lebih enak ya Pak Asrul ya untuk belajar IT itu. Di 5 tahun 6 tahun ke belakang tuh saya kesulitan. Satu, kesulitan layanan internet. Kedua, kesulitan dengan device-nya. Nah kalau sekarang kayaknya lebih enak ya. Iya benar. Saya terjun ke dunia IT itu baru 2 tahun sih, dan itu udah mulai enak diakses gitu ya. Tapi makin kesini populasinya makin banyak dan saingannya tuh makin aneh-aneh. Tepat Ya ya. masa ada lowongan harus menguasai semua bahasa pemrograman. Kan gila ya. Ya inilah Indonesia Pak. Ya seperti inilah Indonesia. Superhero aja gak gitu banget kok. Sekarang ada kok Spider-Man yang punya apa, yang punya palu Thor ada sekarang. Jadi jadi kalau ada yang apa superhero yang kayak begitu ya. Kalau lama-lama diwarnain hijau biar kayak hilak gitu. Oke, next ya. Oke, nah sekarang kita nyampe ke bagian ini. Let's see how they work. Oke. Yang pertama saya akan singgung kembali tentang HTML. Oke. PP sekarang gak ada gajahnya ya? Nah, nggak ada gajahnya. Ada gajahnya tuh, kemana gajahnya? Gajahnya hilang. Oke, yang kedua saya akan singgung tentang CSS, dan yang ketiga saya singgung dengan JS, dan yang terakhir kita akan praktik atau sedikit lah kode dengan PHP. Nah, saya berikan di sini sebuah apa namanya contoh daripada kode PHP. Di sini kita gunakan yang namanya salah satu metode untuk melakukan apa namanya printing teks ya, atau mencetak teks ke halaman web atau ke halaman apa web ya, web yang kita buat. Oke, Ya, jika manggil teks ke browser lah itulah. ya browser seperti itu maksudnya. Oke, kalau di HTML itu kita bisa langsung cukup mengetikkan yang namanya hello sobat ngoding pemula ya, tanpa tanda petik ataupun dengan tanda petik, atau menggunakan echo juga boleh, kemudian menggunakan titik koma juga boleh ya. Nah artinya ketika dengan HTML, ketika kalian ketik ini semua, itu akan muncul semuanya ya. Nah kalau dengan CSS, ketika ini diketik, itu tidak akan muncul ya, kecuali kalian mengetikkannya itu sebatas ini. Nah dari hello world sampai seperti ini, atau halo sobat ngoding pemula sampai seperti ini ya. Ketika kamu gunakan echo, ini harus berbeda tempat ya, apalagi menggunakan apa namanya sintak PHP seperti ini ya. Nah itu akan lebih gawat lagi, itu nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Oke, kemudian selanjutnya ketika di JavaScript kamu ingin mencetak kata-kata ini, kamu cukup tuliskan yang namanya, sebentar saya buatkan dulu ini nih. Nah seperti ini notepadnya. Jadi kalau di HTML kalian mau ngetikkan seperti ini ya, misalnya echo, kemudian hello sobat ngoding pemula seperti ini, kemudian diikuti dengan tanda titik koma, itu tidak masalah, just fine ya. Ini nggak bakal kenapa-kenapa gitu. Nah ketika di CSS, ketika kalian ingin mencetak ini ke mana, ke browser, itu caranya kalian gunakan yang namanya apa atribut body, bukan atribut body, elemen body, kemudian diikuti dengan pseudo yang namanya before seperti ini ya. Nah kemudian kalian isikan yang namanya content di sini, baru kalian isikan yang namanya hello sobat ngoding pemula seperti ini. Nah ketika di JS JavaScript itu banyak sekali metodenya untuk mencetak apa namanya teks ke layar, mulai dari apa namanya dokumen write ya, seperti ini ya Pak Srul ya. Nah kemudian ada yang namanya dokumen inner HTML seperti ini. Nah bahkan ada yang namanya yang baru saya tahu maksudnya,
Nah, ada yang namanya dokumen inner text seperti itu ya. Nah, ada juga yang namanya dokumen text content, benar nggak? Nah, ada satu lagi yang namanya dokumen alert seperti ini, atau bisa digunakan alert saja. Nah, hanya saja ini masing-masing memiliki perbedaan ya. Nah, nanti kalau di yang namanya tag content, kalau kalian mencetak seperti ini, di misalnya di dalam ini kalian ketikkan seperti ini H1 atau H2, ini akan ikut dicetak di layar. Nah, beda halnya dengan menggunakan inner HTML. Meskipun menggunakan H2, ini yang tampil nanti hanya teksnya saja. Oke. Ini kita sudah tulis ketiga-tiganya untuk mencetak ke browser. Yang ini versi HTML, yang ini versi CSS, yang ini versi yang namanya JavaScript. Oke. Dan yang terakhir, kita gunakan versi PHP. Nah, versi PHP ini seperti ini ya. Hello sobat ngoding pemula ya. Nah, pada dasarnya yang ini itu semuanya yang dari atas sampai bawah ini nih sampai JavaScript itu kita bisa menggunakan yang namanya elemen HTML ya. Tapi kalau yang di PHP, sendawa. Nah, kita harus menggunakan yang namanya echo, kemudian diikuti dengan teks yang akan kita buat atau kita tampilkan. Nah, bagi teman-teman yang mau menggunakan yang namanya HTML, nah karena di pertemuan di awal sekali kita sudah bahas bahwa PHP ini bisa yang namanya mengembed HTML ya, seperti itu, atau membawa HTML ke dalam kode PHP. Nah, misalnya seperti ini, H2. Nah, teman-teman bisa menggunakannya ya. Nah, tetapi hati-hati ketika teman-teman akan memberikan atribut ya. Misal atributnya kelas seperti ini. Nah, kemudian teman-teman gunakan juga tanda petik yang sama. Tanda petik 2 untuk atribut dan tanda petik yang 2 untuk echo-nya. Nah, ini akan terjadi kesalahan ya. Nah, ini hati-hati untuk di yang namanya PHP ketika mengembed HTML. Nah, kalau di awal di echo kita gunakan tanda petik 2, maka gunakan di atributnya itu tanda petik 1 seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau semisal di H2 ini kita memiliki yang namanya atribut onClick seperti ini, ya. Sedangkan atribut onClick ini nanti bekerja dengan JavaScript. Oh my, tunggu sebentar ya. Habis. Oh, aku lupa nggak sambil bicara. Oke. Dan mati. Fuck man. Oh my god. Oke, sorry. Laptop mati, It's okay, itu wajar kok. Tadi katanya apa? Cobaan apa ujian. Bukan ujian. Kalau ujian itu nggak pantas sama aku. Ujian itu buat orang-orang hamba-hamba yang taat. Kalau aku nggak pernah taat, gimana mau dapat ujian? Nggak cocok. Jadi nggak mungkin kena ujian. Iya, yang ada kena ajab gitu. Oke. Bang, nanya dong. Ya, silakan, Bang. Tahu nggak Bang, kalau Pertamina ada logo? Itu kita lagi bahas gajahnya kemana. PHP kok sekarang nggak ada gajahnya. Karena dulu Pertamina ada kuda lautnya, sekarang nggak ada. Ada mana? Suwe. Halo. Kan MySQL kan ada lumba-lumbanya. Jangan-jangan nanti kalau evolusi database nanti lumba-lumbanya pagi lagi. Ada nih lah. Namanya tinggal siapa itu PHP namanya udah PHP ya biasa lah gitu ya. Ya, tapi kan kalau ada animalnya gitu kan bisa bikin kelihatan cute gitu loh. Oke, gini Pak Martino saya jelaskan. Kenapa PHP sekarang gambar gajahnya hilang?
Nah, Kenapa? Karena kalau dulu itu PHP dianggap untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang memang berbasis big data. Nah, kalau sekarang PHP sudah hampir tereliminasi dengan JavaScript. Nah, jadi dia malu lagi pakai gajah tuh. Oh, berarti yang ngambil gajahnya itu si PostgreSQL. Bisa jadi. oh, jadi gajahnya pindah kerja ceritanya. Iya. Endorse-nya kurang kenceng. Bisa jadi. Oke, lanjut nih ya. Iya, tadi loh. Jadi setelah kita telisik lebih jauh, ternyata input dan require itu termasuk sintaks juga. Oh, termasuk sintaks ya. Oke. Termasuk. Thank you. Oke, nanti kita repair ya, pembelajarannya kita upgrade. Bahwa include dan require itu ternyata saya nggak kepikiran ke sana ya. Masuk Selama ini ke kemana aja? yang namanya sintaks ya. Oke, nah sekarang tadi kita sampai mana sih? Sampai sini ya? Itu loh, masalah itu loh. Kan tadi kan memberikan apa? Ketik ya. Memberikan kelas di ini toh. Nah, kalau kita memberikan atribut pada PHP itu, nah ini harus hati-hati karena penggunaan tanda petik ini akan berbahaya. Nah, misal kebanyakan daripada programmer biasanya mereka itu menggunakan yang namanya PHP itu dalam codingannya itu sering sekali yang namanya menggunakan itu if else ya atau for each ya. Nah, sehingga dalam for each ini apalagi kita harus mengembed HTML kayak semacam table ya. Nah, ini table ini bikin kalau kita belum memahami konteks daripada bahasa pemrograman, itu akan sulit mengimplementasikan bagaimana caranya kita mengambil atau meretrieve data ke table. Nah, sehingga dalam table ini kan ada PHP, juga ada HTML. Nah, biasanya teman-teman yang sudah expert biasanya menggunakan tetap dia echo aja seperti itu, tapi di echo per baris ya. Nah, pada teman-teman yang lain juga mereka ada yang menggunakan langsung penutup PHP seperti ini dan kemudian disambung di bawahnya. Itu juga bisa. Nah, tergantung teman-teman menemui situasinya seperti apa. Nah, nanti bolehlah gunakan metode yang manapun, yang penting kodenya tereksekusi dengan baik. Nah, dengan catatan seperti apapun metodenya, tapi gunakan selalu cara-cara yang memang biasa digunakan. Nah, artinya ketika kalian menemukan kesalahan dalam pengodingannya atau penyusunan kodenya, itu lebih mudah dideteksi oleh pendahulu senior lah, katakan seperti itu ya. Oke, jadi harapannya adalah child lah. Jadi parentnya itu harus bisa dibedakan dengan childnya gitu loh. Artinya nanti teman-teman ketika sudah jadi seorang programmer, saya titip satu ya, gunakan selalu kode yang bersih. Artinya kode yang bersih itu tambahkan selalu dokumentasi pada setiap variabel ataupun query yang akan dieksekusi ya, seperti itu. Karena dengan menggunakan yang namanya dokumentasi, orang-orang bisa memahami apa yang akan dieksekusi oleh kode tersebut, seperti itu ya. Beda ya pesannya dengan programmer senior yang dulu mentorin aku ya. Apa katanya? Ya, jadi yang tahu tuh hanya kamu dan Tuhan. Karena kalau semua orang tahu tapi dia nggak makan, katanya kayak gitu. Enggak, kalau sekarang tuh kita udah tahu konsepnya, Mas. Jadi kalau sekarang kalau kita pelit justru kita nggak makan. Kalau kita berbagi justru orang-orang malah tambah senang berbagi dengan dia. Dia tuh pada ditolak angin itu loh, sudah muncul itu toh. Jadi kayak di tempat kerjanya dia tuh kayak membudayakan bahwa contoh ya, misalnya dia menerapkan suatu teknologi, itu teknologinya tuh nggak boleh sampai orang luar tahu gitu loh. Waduh, kalau kita begitu sekarang nggak bisa lah. Indonesia. Yang tadi temanku tuh programmer di HSBC. Maaf nih Pak Martinus, kalau boleh saya tanya, Pak Martinus ngikutin apa yang disampaikan oleh seniornya? Ya selama ini sih paling aku kan sekedar istilahnya kan itu kan aku les di tempatnya dia. Jadi aku terus terang agak sebelnya gini, jadi kayak les tuh kan bayar ya. Iya. Tapi itu kayak dia tuh setengah hati gitu loh, dia tidak memberikan semua hal gitu loh. Ada beberapa hal yang
kamu cari aja sendiri. Oh, Itu gitu. ada gitu loh. Pelit Gunanya gitu ya. les ngapain gitu loh. Pelit ya. Sebenarnya kan dia tidak ini membuka rahasia dapurnya dia lah selain gitu. Berarti Pak Martinus ini Bang Asrul kurang senang dia dimotivasi ya. Tapi kalau konsep belajar, saya kan pernah belajar di Active A. Aku juga dulu pernah belajar di Active SK. Apakah sudah beritahu petanya jalannya, ya udah cari sendiri gitu. Nah, kayak gitu tuh yang agak ngeselin tuh. Karena aku kan tipe orang yang suka disuapin. kalau Tipe semua? orang yang suka nyari sendiri. Jadi pantesan Indonesia belum maju-maju. Pak Martinus ini modelnya seperti ini nih. Iya. Ya. Semuanya. Saya ingin bertanya nih. Oh ya silakan Pak. Nah, elangnya mana? Ini ada gambar elangnya. Ini yang di atas 60. Oh, di atas. Ya silakan Pak Elang. Oke, jadi gini. Ketika pakai framework PHP, apa sih perbedaan dari Coordinator 4 sama Laravel? Oh. Susah. Ini kita bicara tentang framework ya. Kalau untuk Ya, framework sebetulnya kan kita memang lagi masih Oke, untuk yang belum tahu, ini bisa saya tadi udah saya share link grupnya. Kalau ada yang bertanya lebih dalam lagi atau berinteraksi, bisa diskusi di situ ya, di komunitas Oh, semua. di itu loh. Ya. Ya kebetulan saya admin ya, kelompok. Ya. Oke. Harusnya tuh kamu kalau pasang logo tuh ada gambar elangnya. dodol. Karena namanya elang. Ini mana? Oke. Untuk Oke, siap. Nanti saya tadi bikin Pak ya. Pak Elang ini sebetulnya bertanya apa memang menjelaskan ya? Honda gitu ya. Maaf Pak Elang. Jadi dia tuh bingung apa sih bedanya CI dengan Laravel sama-sama framework lah, sama-sama PHP. Enggak saja saya baru saja terjun pengen masuk ke framework gitu kan. Oh gitu. Ya. Mau CI4 atau mending Laravel gitu. Karena dari saya seginya gue pernah belajar di CI3 udah pernah sih, cuma katanya gue belum pernah pakai CI4 ya, dan Laravel juga sama. Katanya CI4 sama CI3 itu berbeda ya. Nah, sekarang bedanya C4 sama Laravel tuh bedanya apa? Ya, kayak bangku sama kursi bedanya gimana sih? Bedanya sama-sama berkaki 4 itu ya. Oke. Kalau sebenarnya ini Mas kalau memang untuk lebih spesifiknya kalau Laravel sama CI di deskripsi dokumentasi juga ada sebetulnya. Kalau CI itu biasa digunakan untuk project skalanya kecil. Nah, kalau Laravel mungkin skalanya skupnya lebih luas lagi. Oke. Mindset. Jadi lebih kepada lebih kepada fungsinya juga sih. Ya, bangku sama kursi tadi. Tapi kalau aku sebetulnya daripada pakai framework yang pakai native, framework itu nyusahin diri sendiri, membatasi kemampuan diri sendiri. Kalau menurut aku sih begitu. Tapi di lowongannya hanya menguasai framework. Itu harus itu cara berbicara Pak Martinus yang seperti itu ya? Iya. Gimana Pak Asrul? Oke. Saya tidak marah-marah sih. sangat membantu sekali gitu. Oke. Mempercepat Sebetulnya memang benar sih untuk native dan framework itu. Saya kalau pakai framework itu lebih diatur sama framework, kita harus ngikutin apa yang udah ada dokumentasi. Sedangkan kalau native kita bebas berekspresi. Nah, gitu. Pengennya juga saya begitu. Kita tuh bikin program apa aja yang penting pakai CSS atau Bootstrap gitu kan. Itu lebih cepat pakai Bootstrap. Dia Mas Elang ini bukan tipe orang yang suka dikekang gitu loh. Kok tiba-tiba ke Kan kalau kamu pakai framework tuh pasti banyak kekangan. Nggak boleh gini lah, harus gitulah. Iya. Ini loh, kalau kita kerja sama tim, jadi biar semua anggota itu bisa mengetahui gimana harus dia kerjakan dan nggak ada bentrok, ya kita butuh sebuah framework yang mengatur kita semua. Gitu. Ya, benar. Lebih enak kayak begitu ya. Berarti lebih kepada teamwork ya. Kalau framework itu. Kalau untuk sendiri terserah. Ya. Kalau kamu mau kerja sendiri ya suka-suka hidupmu. Masalahnya kan kalau kamu kerja sama orang lain kan, itu loh. Benar. Iya. Ini ada dosen nggak? Sorry. Nggak katanya mau di silent ya kalau ada dosen.
Masa iya sih? Mana dosennya? Yang mana? Aman, di sini nggak ada dosen. Kayaknya nggak ada deh. Oke, berarti ini slangnya semua lah ya. Ya kan judulnya aja senggol bacok. Masa iya dosen mau disenggol bacok? Kamu baca dong. Karena pembawa acara hostnya aja Martinus ya, kalau ada mana? Iya sih. Martinus berhadapan dengan dosen gitu kan. Oke, lanjut ya. Lanjut nanti halaman lah. Oke, nanti Ada yang belum tahu mungkin saya siapa ini admin PKI ya, PKI tahu PKI kan. Ya yang itulah yang di grupnya penuh itu kan, yang kalau orang mau join udah nggak bisa itu kan. Oke, nah teman-teman, nah sekarang setelah kita mempelajari semua tipe yang tadi, nah ini saya ingin mengenalkan dulu yang namanya server side scripting atau server side scripting ya. Nah di sini saya akan mengulas tentang PHP ini seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan PHP sebelumnya, bahwa PHP ini salah satu bahasa pemrograman yang memang support atau bukan support ya, melakukan hal ini gitu loh. Server side scripting ini. Nah, seperti apa bentuk server side scripting itu? Di awal kita sudah jelaskan bahwa ketika kita mencari data, nanti diberikan lagi data oleh si mesin kepada kita. Nah, itu proses yang terjadi seperti itu disebut dengan server side scripting. Atau nanti ada lagi yang namanya client server side yang lain sebagainya ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, nah teman-teman ada di sini. Server side scripting itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membangun sebuah web di mana mengikut sertakan yang namanya kode pada web server ya, yang dibuat untuk yang membuat sebuah respon itu di kostum, artinya dimanipulasi atau apa ya bahasanya, di kostum itu Custom. diapain ya? Ya diubah sesuaikan gitu lah. Disesuaikan gitu loh maksudnya. Pinter banget ini Mas Martinus ini. Nanti besok Mas Martinus ini gambarnya kerating deng lah. Yang ada bantengnya. Kerating deng yang ada Red Bull-nya itu. Ya, Oke. merah itu. Ya, itu jadi temannya PDI kok. Oke, jadi ini memproduksi atau menciptakan sebuah respon. Ya, lupa lagi aja custom itu. Apa tadi? Disesuaikan ya. Disesuaikan untuk masing-masing request yang dilakukan oleh user ya terhadap websitenya atau untuk dari websitenya seperti itu. Nah, artinya apa? Kayak semacam kita misalnya nyari data di Google, misalnya kita ketikkan aja di sana misalnya CIN, diketik 2 kali ya, cincin misalnya seperti itu. Maka nanti yang muncul itu bukan hanya satu tapi banyak banget. Nah, itu salah satu respon yang sudah di custom oleh si server. Itu salah satu contohnya aja ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita nyari data di Facebook, misalnya di postingan-postingan orang, nama grup, kemudian di Telegram juga ada ya namanya kotak pencarian yang bisa melakukan pencarian nama grup dan juga nama akun orang seperti itu. Nah, itu salah satu daripada fitur yang dinamakan dengan server side scripting itu ya. Oke. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya ini Pak Martinus nih ya, yang kecil nih. Nah, di sini saya gunakan di sini saya ambil gambar daripada halaman pondokkode.blogspot.com di mana gambarnya ada seperti ini. Jadi ini tuh user, ini tuh kita ya. Ini kita ya, bukan aku, bukan kamu, ini kita. Kita mengakses sebuah misalnya sebuah halaman website. Itu sama dengan melakukan request atau permohonan kepada server ya, di mana server ini nanti bekerja sesuai dengan apa yang kita minta. Misalnya kita minta sebuah lagu misalnya. Lagunya yang gitu ya. Nah, tapi itu ketika kita gunakan itu untuk melakukan pencarian, karena sekarang Google tuh nggak kayak dulu tuh harus diketik aja. Kalau sekarang tuh suara juga bisa, foto juga bisa ya. Nah, nanti ketika kita melakukan request, melakukan permohonan kepada server, dari server ini dicek dulu apakah data yang kita minta ini ada ya melalui sebuah file
file, entah itu file PHP atau file yang lain ya. Intinya dengan PHP juga kita bisa melakukannya, karena kalau sekarang kan ada Node.js dan sebagainya ya. Nah, jadi kita bisa katakan salah satunya dengan PHP lah gitu. Dengan PHP file ini kita bisa melakukan request kepada server. Nanti dari si klien melakukan request kepada server, kemudian di server ini dicarikan data yang kita cari. Misalnya data yang kita butuhkan adalah informasi tentang misalnya Idul Adha lah ya. Idul Adha misalnya seperti ini. Nah, kita cari di pencarian Google tuh Idul Adha tanggal berapa misalnya. Nah, di kotak pencarian Google begitu kita ketik di sini Idul Adha, belum pun kita Idul aja sudah adanya keluar. Ya, belum pun kita sentuh tombol carinya, itu sudah muncul terlebih dahulu. Nah, betapa responsifnya server kita, server yang dimiliki oleh Google. Ya. Nah, di sini terjadi yang namanya server side scripting melalui PHP file ya, atau menggunakan, kalau di JavaScript apa sih yang melakukan seperti ini? JSX apa TS? Pak Asrul. Gimana, Pak? Kalau di JavaScript itu yang melakukan sync await ini apa? File JS-nya aja ya? Iya, file JS-nya, tapi dia dibantu sama mesin yang namanya PH Engine gitu. Oh gitu ya. Nah, sama sih PHP juga dibantu. Sekarang kan ada transpilernya toh, jadi transpiler ini kan misalnya membaca JS yang versi ES7 itu jadi turun ke ES standar itu loh, ES5 misalnya. Nah, ini sama dengan setiap pemrograman itu ada versi-versinya. PHP juga kalau sekarang kan seperti yang sudah saya singgung sudah ada di versi 8 ya terakhir ya. Nah, kalau di JavaScript itu ada JS Engine, nah di PHP juga ada yang namanya engine-nya itu Gen ya kalau nggak salah ya. Yeah. Nah, di sini dia juga sama. Ini salah satu interpreternya juga mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi untuk mentranslate bahasa-bahasa yang kita gunakan, yang user gunakan untuk berbicara dengan server seperti itu, sehingga server melakukan retrieve data yang kita minta melalui halaman web atau web page seperti itu, yang berbentuk bisa HTML file, bisa berbentuk video, bisa berbentuk gambar ya, yang dimasukkan ke dalam yang dibungkus dalam HTML file seperti itu. Nah, ini sebuah ilustrasi daripada proses server side scripting, yang dimana sebetulnya hal ini sudah kita singgung di pertemuan pertama ya. Nah, kemudian kita akan melakukan proses pengkodingan, yaitu untuk menunjukkan bagaimana sih caranya kita membuat sebuah variabel dalam PHP ya. Oke, saya akan buka dulu ini ini lagi latihan React ya. Nah, kita buka dulu yang ini aja deh ya. Nah, di PHP kita sudah mencapai pertemuan PHP ya, ini second meet di pertemuan kedua. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi kita tidak akan bisa menjalankan ini tanpa web server. Nah, karena sekarang saya sudah menjalankan web servernya, ketika saya akses ini, file ini, nah seperti ini ya. Nah, kalau ini kan kita nggak menggunakan web server, kita menggunakan manual teknik seperti kita mengambil atau memanggil yang namanya file latihan 8 HTML. Di sana terdapat path filenya atau alamat filenya. Nah, kalau yang ini juga sama, kalau dibaca seperti ini dia nggak bakal kebaca. Tapi kita membutuhkan yang namanya web server. Ya, andai yang ini saya copy paste, kemudian saya simpan di sini. Misalnya di bawah ini, Oke. Wah, munculnya ini. Sebentar, saya copy, ternyata nggak mau masuk. Kopiannya harus seperti ini mungkin. Oke ya. Nah, dan ini kita komen dulu seperti ini. Ini hampir sama ya, bukan hampir sama, ini malah persis sama atau sama persis dengan yang di sini. Nah, sekarang apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah menunjukkan perbedaan antara pengaksesan atau pemanggilan file PHP dengan teknik path filenya, dan yang satu lagi menggunakan web server. Nah, kalau yang dengan pemanggilan path file, kita cukup mengarahkan
browser kita ke file yang sudah kita simpan dengan ekstensi PHP. Nah, kalau kita menggunakan web server, itu pastikan Apache-nya sudah jalan di XAMPP control panel-nya ya, dan atau yang di handphone silahkan KS Web-nya pastikan Apache-nya atau Lite 8ppd-nya itu berjalan ya. Nah, kalau sudah silahkan di-minimize aja. Nah, caranya adalah dengan mengetikkan localhost seperti ini dan kemudian diikuti dengan nama foldernya. Nah, sekarang untuk mengetahui nama foldernya kita cari tahu dulu. Yang second meet ini adanya di sini, di PHP di dokumen Sobat Ngoding Pemula second meet. Nah, sementara kalau kita menggunakan yang namanya control panel seperti ini atau web server, itu kita harus menyesuaikan yang namanya file itu disimpan di folder htdocs di sini. Nah, folder htdocs itu terserah kalian menginstalnya di mana. Nah, karena di sini saya menginstalnya di drive E, maka saya akan pindahkan file yang tadi latihan 8 ini ya. Bukan yang ini tadi. Di dokumen ini saya akan pindahkan di Sobat Ngoding Pemula ini di second meet di PHP ini saya akan pindahkan ke pertemuan 9 ya. Oke, lama sekali prosesnya. Oke, copy di sini saya pindahkan ke sini di XAMPP, kemudian htdocs ya, saya buatkan di sini latihan 9. Foldernya latihan 9. Oke, 9. Nah, latihannya kurang. Latihan 9. Oke, saya buka, saya paste di sini seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengetikkan nama foldernya saja, latihan 9 seperti ini. Oke, latihan 9. Nah, ketika saya klik enter atau tekan enter, maka secara otomatis kita akan dibawakan ke sini. Ya. Dibawakan kemana? Dibawakan ke hasil yang sudah kita ketik di sini. Nah, di sini saya buat hello world, kemudian echo aku adalah PHP, kemudian di sini saya buatkan sebuah variabel yang isinya integer ya atau angka. Nah, kemudian saya kalkulasikan, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, beda halnya dengan yang kita buka di sini. Ini malah menunjukkan semuanya yang kita ketik itu ditunjukkan ya. Nah, kalau yang ini cukup yang hasil-hasilnya saja. Seperti ini. Oke, teman-teman bisa melihat perbedaannya lah ya. Ketika kita buka dengan manual caranya dan bukan manual caranya, cara manual maksudnya, dan yang ini dibuka dengan menggunakan layanan web server. Nah, ketika teman-teman lihat di sini menggunakan page source atau view page source, ini yang tampak seperti ini ya. Nah, beda halnya kalau yang di localhost ini atau yang menggunakan web server ini kita page source, itu hasilnya akan seperti ini. Tuh. Ya. Itu tidak nampak. Yang nampak itu cuma hello world, brick, kemudian brick. Ya, sedangkan kalau yang di sini ini semuanya tercetak. Ya. Nah, berarti bukan berarti. Kemudian saya akan bedakan lagi dengan HTML yang kita buat. Nah, kalau HTML ketika kita lihat page source-nya ini akan tampak semuanya mulai dari root elemennya sampai dengan elemen-elemen yang lain. Tapi berbeda dengan PHP. PHP ini hanya seperti ini. PHP akan menampilkan apa yang kita masukkan dalam perintah echo seperti ini, ya. Dan ini akan dicetak di page source-nya. Nah, makanya kalau berbicara security, ini PHP memang salah satu pilihan terbaik sebelum ada pembaharuan teknologi di era 4.5 ini ya. Nah, kalau dulu di zaman generasi ketiga teknologi itu PHP itu luar biasa ya. Nah, sekarang sudah mencapai 4.5, PHP sudah agak sedikit mulai dilupakan. Salah satu tandanya adalah gambar gajahnya hilang. Begitu ya. Oke, nah ini bisa kita bandingkan lah teman-teman ya. Kalau yang ini menggunakan yang namanya manual,
cara manual atau dengan direct path file. Kalau yang ini kita menggunakan yang namanya web server. Ini lebih aman lah ya. Kita nggak bakal bisa melihat source code yang kita buat. Kalau di sini di latihan 8, apapun isinya itu kita bisa lihat semuanya. Nah, seperti ini. Ya. Beda halnya dengan PHP. Nah, padahal kita ketikkan seperti ini. Ya, ada nilai, ada yang lain ya, tapi kita tapi ini nggak masuk di sini ya. Yang ada cuma tulisan yang dibalut sama atau yang dibungkus dengan nama echo atau sintak echo. Ada hello world seperti ini masuk, dan aku adalah PHP juga masuk. Tapi coba perhatikan yang ini. Ini nggak ada ya. Nah, di sini nggak ada. Ya, yang ada sign dolarnya ini atau dollar sign-nya ini. Nah, beda halnya dengan yang kita lakukan di manual. Nah, dollar sign-nya nampak, kemudian ininya juga nampak ya. Nah, ininya juga nampak. Seperti itu. Nah, beda halnya dengan yang di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang variabel, nah di PHP ini itu sangat agak berbeda dengan JavaScript. Kalau di JavaScript kita menggunakan ini, var seperti ini. Nah, padahal di PHP juga bisa kita menggunakan var, tapi diikuti dengan dam seperti ini, ya. Tapi bukan untuk melakukan menyimpan variabel, tapi ini malah untuk mengeksekusi sebuah variabel, ya. Biasanya untuk mengeksekusi atau melakukan debugging ya. Nah, atau yang namanya pemecahan permasalahan pada kode ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau yang ini, ini disebut dengan variabel. Nah, untuk PHP itu sendiri, penggunaan variabel itu selalu menggunakan yang namanya dollar sign seperti ini. Kemudian dia juga bisa menggunakan camel case atau uppercase atau lower case. Misalnya kita gunakan yang lower case di sini, lower case seperti ini, ya. Kita gunakan misalnya ini adalah Budi, ya. Nah, tapi kita misalnya ini cetak tebal semua. Ini adalah Budi. Oke. Nah, sekarang kita echo di sini. Kita cetak, kita echo yang ini, kita kita komen dulu. Ini juga kita komen dulu. Ini juga kita komen dulu, ya. Nah, kemudian kita cetak. Bisa dicetak tuh dengan dua cara ya. Nah, yang pertama kita mencetak langsung dengan kata echo seperti ini, ya. Atau bisa juga dengan menggunakan variabel terlebih dahulu seperti tadi, ya. Misalnya lower case seperti ini, ya. Nah, kemudian baru kita masukkan di sini, misalnya. Nah, echo di sini lower case. Nah, ya. Echo nggak perlu pakai tanda sama dengan. Nah, sekarang kalau kita simpan ini misalnya, saya salah men, bukan di sini ternyata. Ini natif ya bro? Kenapa? Ini natif ya? Iya Pak, ini bukan natif. Oke. Ini framework juga bukan, tapi kita memang lagi belajar dasarnya. Keren banget bro. Oke, lanjut. Oke, wait ya. Oh ya, untuk PHP 8 ini bedanya apa dari PHP 7 ya? Saya belum tahu. Lu pakai PHP 8 ya? Oke, next. Ini masih belum PHP 8. Ini masih PHP berapa? Di XMPP Ini PHP 7 ya? Ini Ini masih pun PHP 5 pun ada. Masih klasik banget masih ini. 7 ini kayaknya. 7 ya ini? Oke. Oke, lanjut. Dia Martinus. Oke, lanjut. Oke, next kita buka foldernya. Kemudian mana tadi? Latihan 8. Oh, latihan 9 ya. Latihan 9. Oke, di sini kita simpan filenya tadi ya. Oke, no. Nah, di sini. Jadi, kita buat seperti ini. Oke. Voila. Oke, nah kita buat seperti ini, ya. Ada yang namanya variabel lowercase, tapi di sini kita masukkan yang namanya
uppercase ya. Oke, sorry, ini salah nih. Ya, kemudian di sini ada yang namanya echo, langsung kita masukkan ke, kenapa ke sini? Oh, belum disimpan kan? Allahu Akbar, ada aja. Ini loh maksudnya. Nah, ya. Nah, ada yang di sini namanya variabel, ya, sesuai dengan yang kita pelajari tadi bahwa variabel itu membuatnya harus dengan menggunakan tanda dolar, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Apakah nama variabelnya harus menggunakan bahasa Inggris? Nggak mesti. Kalian bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa apapun kalian ya yang memang bisa dipahami sama kalian setelah ya. Contoh misalnya menggunakan bahasa Jawa, misalnya kita gunakan sego seperti ini ya. Nah, ini adalah nasi misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita buat yang namanya sego ya. Sego. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba cek di web browsernya apa yang akan tampil ketika kita mengetikkan hal yang seperti itu. Oke. Nah, ketika kita reload, ini hasilnya adalah Budi, ini adalah nasi, ya. Kenapa? Karena kita membuat dua variabel atau bukan variabel, dua print teksnya atau dua pencetakan tulisan ya. Gimana sih jelasinnya? Jadi di sini ada dua proses. Yang pertama sego, yang pertama itu kita mengecho atau kita mencetak ini adalah Budi. Yang kedua kita mengecho variabel sego ya. Nah, kalau ini kita matikan, kita komentar, kemudian kita simpan, kemudian kita reload. Apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama itu berhasil ya. Kemudian yang kedua ini error. Kenapa? Undefined variable sego. Dia bilang variabel sego tidak ditentukan atau belum ditentukan. Di mana? Di file index.php di baris kelima. Nah, artinya di baris kelima ini salah. Dia pasti salah karena kenapa? Karena dia hanya mengecho variabelnya, sedangkan variabelnya tidak didefinisikan. Loh, kan sudah di atas di sini. Ini tidak akan bekerja karena kenapa? Karena kita berikan komentar. Nah, tanda garis 2 ini sama dengan komentar. Apapun yang ada di dalamnya ini tidak akan bisa dibaca oleh PHP ya. Nah, makanya kita buka saja seperti ini. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, oke. Sesuai penjelasan saya bahwa PHP juga bisa mengembed yang namanya HTML. Nah, ini kita embed HTML di sini ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi elemen break juga bisa digunakan, begitu juga dengan elemen-elemen yang lain ya. Di PHP juga bisa digunakan seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua, case sensitif. PHP itu memiliki case sensitif. Contoh nih, kalau kita ketik di sini sego, kemudian kalau kita echo di sini menggunakan huruf G besar misalnya. Kemudian kita save, kita simpan, kemudian kita reload. Ya. Nah, di sini akan undefined variable juga. Karena kenapa? Karena PHP menggunakan atau memiliki fitur case sensitif, di mana sego lowercase tidak sama dengan sego camel case ya. Nah, artinya ini harus sesuai seperti itu. Kalau kita ngetiknya huruf kecil, maka ketika kita mau printnya pun huruf kecil ya. Nah, ini yang namanya case sensitive. Nah, kemudian ada yang namanya reserved word. Nah, cuma saya belum kenal lebih jauh nih. Reserved word PHP. Coba kita cari tahu dulu ya. Apa saja sih yang tidak boleh digunakan? Oke, di sini kita buka langsung php.net-nya. Mana nih reserved word-nya? Jadi reserved word ini reserved word ini adalah kata yang tidak boleh digunakan dalam penyusunan kode kita ya. Nah, ini dia. Ini nggak boleh digunakan ya, kata-kata ini.
tulisan-tulisan ini dalam penyusunan kode kita. Karena kenapa? Karena nanti itu akan memberikan error kepada codingan kita untuk PHP. Nah, makanya ketika teman-teman akan membuat sebuah constant atau variabel define bentuknya atau yang lainnya, nah hindari kata-kata yang ini ya. Nah, kayak semacam break, clone, die, empty, do, echo, else, if, and, dan lain sebagainya ya. Nah, ini dihindari supaya kode yang kita susun itu lebih rapi. Oke, teman-teman, untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini ya, karena waktu sudah menunjukkan lumayan malam. Udah terasa ya? Iya. Ya terasa banget ya guys. Oke. Untuk yang belum gabung silahkan gabung aja mumpung lagi dibuka portalnya. Sebelum menyerang ya. Untuk teman-teman yang mau membelikan kopi silakan, boleh sawer-sawer dengan Dana atau Oppo ya. Atau yang mau tanya-tanya mengenai proses atau dari mana sih kita mulainya, bisa menggunakan layanan WhatsApp saya di sini atau bisa menggunakan grup PKI ya, atau menggunakan PKI lah channel ya. Terlalu mainstream udah. Untuk yang mau bertanya-tanya nih, ini alternatif buat kalian semua yang ingin belajar gitu ya. Boleh langsung masuk ke join grup PKI ini yang udah mulai berkembang dari 2019. Wow, keren. Dan untuk lebih jelasnya lagi mungkin ini bisa alternatif lainnya. Pertama, bisa langsung dihubungin ke WA tersebut yang dipresentasikan tadi. Namun untuk yang ingin gak ribet aja gitu ya, boleh ke PKI gitu ya. Biar banyak teman-teman di sana yang yang ribet pada diam kau. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih undangannya nih ya. Saya sebagai grup admin PKI sangat terhormat sekali diundang di sini karena jarang-jarang saya masuk ke kelas meeting seperti ini. Baik, terima kasih untuk Senggol Bacok yang sudah memberikan presentasi yang cukup ideal. Namanya Hasan tadi nggak nyimak nih ya. Oke, Bacok itu kan masuk aja ke grup ya biar kita bisa saling tukar pikiran dan sulang tetap ya. Oke, buat teman-teman yang mau gabung di Telegram biar lebih leluasa lagi, karena Telegram menampung 200.000 orang, boleh langsung di sana ya. Kalau mau bergabung di WhatsApp juga boleh dengan menggunakan WhatsApp grup, yaitu Sobat Ngoding Pemula di sini ya. Nah, yang logonya SNP ya, jangan yang lain. Yang logonya SNP. Gak ada hewannya loh ya di sini. Itu yang PKI ya. Logo PKI nggak tuh? Di sini nggak ada hewannya, nggak ada semua manusia. Itu masuk aja ke yang PKI, itu juga udah mulai berkembang dengan pesat ya. Ya, silakan teman-teman bagi yang mau bergabung dengan grup yang manapun silakan, selama itu memberikan hasil yang positif untuk kalian. Silakan ambil semuanya ya. Oke, benar sekali. Lebih Sobat Ngoding Pemula lah. Nah, iya, nggak apa-apa. Kasih PKI nggak tren banget. Nggak apa-apa, semua juga yang penting PKI aja ya. Jangan lupa PKI, oke? Tuh, aku udah join tuh di Telegram. Yang tadi loh seputar PHP, bukan seputar PKI. Ini kan temanya PHP, bukan PKI. Oke. Malam ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa rupanya ya. Ada keluarga PKI ya, ada keluarga Martin ya, ada keluarga dari Jawa juga ya. Admin PKI. Oh, Martin PKI juga. Ya. Saya foundernya. Aku Jokowi toh ya, PDI toh ya. Oke, Mas Asrul ini dari mana, Mas? Dari mana ya? Dari tadi. Dari mana-mana hatiku senang. Dari tadi, udah dari tadi kok. Kalau sayanya itu dari grup diskusi programming Pemula, terus ketemu Bang D ya. Oh, di studio itu toh. Iya. Di studio itu kan. Jangan lupa masuk ke grup. Nama aslinya itu Senggol Bacok ya. Kambing. Aku juga baru tahu kalau ternyata di studio tuh kita pakai budaya Senggol Bacok. Oke. Ini info yang sangat menarik sekali. Iya, kamu udah tahu belum quote-nya hari ini apa?
Coba di slide 1 tadi kita lihatkan lagi. Tadi Oke, loh, yang perlihatkan ya. pertama. Diperlihatkan ya. Kita Itu perlihatkan penting di banget ekran. loh buat ini admin PKI. Oke. Iya, untuk Kang Elang ya, biar nggak marah-marah terus. Nah, tuh, baca tuh, baca. Tadi loh. Nah, tuh. Di bawah namanya tuh. Sayangilah orang yang kamu sayang dengan meskipun bukan dengan jika. Apa sih udah intinya sekarang yang belum masuk itu ini Nggak paham kan? nggak paham. Dari awalnya aja udah nggak paham. Nah, itu marah-marah. Tidak marah, ini cuma ngasih tahu. Ini sosialisasi. Ya, Tidak marah-marah. orang tanpa jika, oke berarti menyayangi dengan ikhlas, oke aku paham. Oke. Berarti bukan kaleng-kaleng ini Mas Elang ini ya. Oke, saya paham. Saya Aku tidak ragu ya. paham supaya menemani Martinus saja, supaya dia memang tidak paham. Ada yakin? Oke. Untuk Mas Asrul dan semuanya di sini, semuanya boleh masuk aja ke admin siapapun, dimanapun, kapanpun, tapi sampai kapanpun hatimu akan berkata seperti ini. Iya, inilah yang jatuh hati. Kasih tahu tadi shortcutnya pencet tombol apa aja Mas? Yang di awal tadi? Oh betul. Tadi lo C, habis C terus kamu kepencet I, terus habis itu gimana tadi agak lupa. Ada 5 tombol kayaknya kalau nggak salah. Ya. Ada 5 tombol. Gimana tadi CINA apa gimana ya tadi? Nah, ben weru tonton videone. Oh. Nanti ada rekamannya ya. Nggih. Loh, aku ini bisa multilinguage loh Pak Asrul. Aku bisa Jawa, Sunda, Indonesia gitu loh. Kalau aku nggak bisa nih kayak gitu Oh sama, aku juga bisa. Ayah. Oh, bisa. Bahasa Batak. Oh gitu. Aku bahasa tumbuh-tumbuhan untuk aku punya pohon tiap hari tak ajak bicara juga bisa kok. Nggak nanya Martin, bodoh amat. Oke. Yang Buat paling teman-teman poin pemula tidak yang bisa lainnya orang. silakan. Batak Minang. Aslu Ayo. bisa bahasa Batak, Minang, apalagi. Nggak nanya, bodoh amat. Ya, intinya itu tidak berpengaruh dengan error yang saya alami. Intinya gitu ya. Kalau misalkan itu bisa mengatasi error itu baru saya mengatakan wow. Oke, mohon maaf teman-teman, saya potong dulu untuk teman-teman yang sedang belajar. Untuk apa yang masih kebingungan dengan PHP, sintak dan variabel malam ini, silakan jika ada yang ingin dipertanyakan, mari mumpung ada orang-orang ahli di sana ya, ahli PKI ada Pak Martinus dan Muhammad Elang ya. Dan ahli JavaScript ada Pak Asrul ya di sana. Berat ini. Please deh. Ya, dan mungkin untuk ahli bongkar tinggal ada Pak Senggol Bacok di sana ya, silakan. Oh, melayani itu juga sedot-sedot itu WC mantap. Udah diam. Diam. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Devi mau nanya, Dev? Bertanya apa? PKI Persatuan Konsultan IT tuh. Oh, Bukan. Untuk yang belum tahu, PKI itu program coding Indonesia. Ya, udah itu informasi yang sangat luar biasa. Oke, saya ingin bertanya nih. Tanya. JJ, monggo. Jadi apa? Dalam sebuah membuat aplikasi nih ya, saya pakai coding yang sama. Artinya, saya hanya worth it nggak sih kalau saya bikin CMS sendiri, kemudian saya pakai dengan aplikasi yang berulang-ulang gitu. Nggak apa-apa lah ya. Bikin template. Ya, template semacam itu. Jadi codingnya biasa, bawa aja. Kalau kata aku sih, programmer yang cerdas itu adalah programmer yang males. Nah, jadi kalau udah ngebuat satu sistem yang bisa dipakai ulang, kenapa tidak? Bikin lagi. Nah itu emang saya pernah berpikir segitu, cuman kadang ada teknologi yang baru, misalnya PHP 8 ada yang baru, gue pengen coba itu jadi hambat. Tapi mending nggak apa-apa ya kalau pakai Itu sangat bagus apabila dia bisa dipakai ulang gitu. Oke. Sebetulnya kalau lihat konsep bahasa pemrograman yang sekarang, baik itu framework maupun native, sebetulnya apa ya, kayak kalau model saya sih lebih prefer ke native sebetulnya, karena framework itu cuma pengalihan isu kalau menurut saya ya. Mungkin beda halnya kalau memang bekerja dengan tim ya, atau katakanlah kita punya large project gitu kan,
Nah, bisa jadi framework jadi salah satu hal yang memang harus diakui kinerjanya atau fungsinya. Tapi Karena kembali lagi, harus jaga-jaga ya. iya, kembali lagi kepada kebutuhan kita ini sebetulnya kayak semacam maaf ya, kayak tadi aku siang ngoprek React juga, kayaknya apa bedanya gue main JavaScript sama CSS native gitu kan loh. Bener banget, karena React itu sebenarnya gue nggak belajar React karena buang-buang waktu, kayak gue udah bisa JavaScript dan Bootstrap. Karena itu yang dasar, yang udah dasarnya kenapa harus bikin lagi? Kayaknya You know. belakang banget ya. Karena dengan React itu kehidupanmu tuh damai gitu. Menyimpan kata secara real time gitu. Orang beda-beda ya. Ya mungkin kalau masalah kita bicara sombong banget ini Ella. Suka. Oke. Iya, tapi konsepnya itu aku selama 2 tahun di React itu sudah membantu banget dengan beberapa proyek yang dikerjain di kantor. Tapi enggak betul ya. Ya, mungkin betul lebih yang kepada udah bisa React, justru saya pengen belajar React ya. Tapi cuma saya waktunya belum ada aja, jadi keburu sama kejar proyekan aja. Jadi pakainya CSS dan Bootstrap dan kejar JavaScript. proyekan kan. Dulunya kalau ada waktu mau belajar React bisa dibuka di astro.dev ya. Bisa. Nggak bisa. Ujung-ujungnya Tadi dulu ngomong-ngomong ini, ngomong-ngomong Mengelang ini nggak berani tunjukin muka apa gimana yo? Enggak lah, ini soalnya takut kelihatan kalungnya. Oh gitu. Barbar tadi screenshot banget bisa dipanjangkan sama Martinus buat dipanjangkan kamar ya. Enggak sampai larut. Kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan aja Mbak Ati atau Pak Ati atau siapa itu tadi. Aku ada satu hal ini yang aku mau tanyakan. Ji, monggo. Bicara masalah PHP. Oh, itu nggak ada jawabannya Mas. Loh, nggak ada. Yakin? Bang sini ada yang jago cyber security, kapan diterima aja Ati Pati. Jadi gini apa? Kalau sebentar. yang menggajah ini serius nih. Jadi tuh Ye. PHP lama itu kan dulu ada perintah, contoh lah ya, misalnya kayak ada perintah tuh namanya MySQL Connect, seperti itulah. Jadi untuk menghubungkan PHP misalnya ke database itu kita menggunakan fungsi MySQL Connect gitu ya. Yes. Nah, aku pernah suatu ketika bikin program terus tuh error, aku tuh nggak ngerti kenapa sih kok error. Ternyata semua MySQL Connect itu harusnya sekarang jadi MySQL Connect. Misalnya MySQL Fetch Array itu sekarang jadi MySQL Fetch. Jadi ada i-nya gitu loh di belakangnya. Sebetulnya itu bukan i Mas, tapi I. Ya, in English it's I, but we are in Indonesia. Kalau masalah itu, saya pernah dapat informasi bahwasanya di PHP 5.6 udah dikasih notif bahwasanya MySQL function itu udah akan ditutup sejak versi 5.6 ke atas seperti itu ya. Discontinue. Di versi 5.6, 5.7 jadi dia itu menggunakan i-nya itu improve artinya. Jadi ada banyak pengembangan di dalamnya. Jadi otomatis kan semua kode yang dulu aku pernah buat kan harus dirombak total gitu loh. Aku nggak meski Pak Martinus, nggak meski dirombak total. Tinggal servernya aja disesuaikan dengan PHP yang lagi dipakai programnya. Oh jadi downgrade gitu. Iya, penyesuaian PHP-nya aja, server PHP-nya. Jadi nggak mesti dirombak. Nah, kalaupun mau dirombak, kalau mau full dirombak ya tinggal pakai Ctrl H lah, Ctrl plus H, replace all gitu kan. Karena kan setahu kayaknya juga aku harus ngubah sedikit di struktur database-nya ya. Betul nggak sih? Iya betul banget, betul. Ya kalau nggak pengen MySQL sama MySQL itu membuat repot dan perpindahan database SQLite, Postgre sama MySQL, jadi bisa pakai PDO nih. Kalau ini tutorialnya di YouTube saya bisa dicek ya. Oke. PDO yang masih game tadi kan? Butuh itu kan? PDO yang lebih wah tuh. Ya, PDO itu bisa. PDO apaan sih singkatannya? PHP data objek gitu ya. Oke. Nah gitu dong yang jelas biar kita tertarik gitu loh mengunjungi. Itu PDO itu alibi daripada OOP. Bisa dicek ya di YouTube Oxygen karena Anda semua butuh oksigen. Maka jangan lupa dicek juga YouTube saya. Ya nanti pakai O2 deh. Pas.
Oke, buat teman-teman yang lain yang silakan yang mau tanya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Itu sih kalau dari aku sih tadi itu sih yang jadi keganjian. Oke, kalau untuk Ini itu muncul lagi loh channelnya yang oksigen loh. H2O-nya belum ada nih. ya. Itu siapa sih berani-berani Bang on Hasan cam? bikin lah H2O gitu. Enggak, tadi dulu itu yang berani-berani on cam siapa itu? Pengen dibully. Masih nggak sadar tadi. Pengen dibully on cam. Emang apa sih? Enggak speechless, dia speechless. Mau di screenshot gitu? Kamu kan biasanya ngabsenin. Iya. Oke, untuk sebelum kita akhiri kelasnya, silakan teman-teman on cam dulu. Kita seperti biasa kita Apa yang screenshot bully-bully? dulu ya. Angken biar wajahmu tuh terkenal gitu loh. Oke, saya stop tulisannya. Udah terkenal Bentar. saya. Oke, silakan semuanya diaktifkan dulu camnya. Oke, saya hitung sampai 5. 1, Pegang di sebelah. 2, 3, 4, 5. Mukanya mana mukanya? Mukanya harus kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah, nggak ada yang mendingan apa muka? Iya. Pegang. Oke, oke. Oke, jadi gini ya. Ada pertanyaan lagi nih. Selamat hidup banget. Iya, bro, gak usah main diem, bro. Waduh, baru bergabung. Siapa itu? Jadi aku sekarang lagi rebahan. Tuh wajahnya kayak gitu tuh. Senyumnya aja astaga. Enggak, coba tanya itu muka. Itu muka serius. Bukan itu kan tempelan itu apa permahan kan? Oh, tapi ganteng kok. Ganteng. Ganteng kok itu ranjangnya ganteng. Spraynya tuh loh ganteng. Yang kayak di adegan selingkuh episode film Orang Ketiga itu loh. Ini orang kenapa sih ya? Oke, untuk thank you banyak udah ngajak di sini ya. Lain kali bisa dibuka lagi, di share aja grupnya. Di share aja linknya nanti. Jadi kapan kita akan Teman saya kebetulan nggak bisa berhadir untuk yang biasa meet ini karena ada kerjaan di malam ini katanya. bilang aja sibuk. Ini kenapa saya ada kedua nih? Besok katanya hari libur. Tapi kan during COVID tuh astaga. Selama ada pandemi ya, nggak ada jam malam, nggak boleh malam-malam. Tapi enaknya kalau loading itu malam-malam karena bebas ini ya sinyalnya gampang. Yang malam-malam itu bukan cuma ngoding yang enak. Bukan cuma ngoding yang enak ya Pak Srul ya. Iya, banyak yang enak. Sekarang kita contohkan banyak tuh 3 aja deh, ngoding, terus apa lagi yang 2? Ngopi. Ngopi malam-malam. Mudut. Nulis. Udah tahu nggak udah? Oke. Ya, yang terakhir duit itu kan Yang terakhir. Racing nulis. apaan sih yang ditulis ah? Ngeblok. Itu yang belum gabung silahkan gabung di PKI ya. Ya, udah tadi bahas ya. Promo. Itu yang mau bakso tadi tuh Mas 120191 itu di depannya. Masuk aja nggak apa-apa. Oh yang bibirnya ada di kepala itu ya. Masya Allah. Ini jadi otak gitu ya. Mikir di otak. Nah di situ Mas yang bener di situ.
selama ini kemana? Orang di sini kayaknya nggak ada yang beres ya. Ini Pak Eka bukan sih yang Khairul Umam? Bukan ya? Untuk Mas Asrul masak dulu nih. Untuk Itu Mas masih- di tag aja di grup biar saya save nomornya. Oh, udah saya. Oke, saya save aja nanti. Asik. Mari kita lihat. Bukan situ, di grup PKI. Ya, aku nggak ada di Pengen PKI. Buat ngoding pemula PKI apaan tuh? Ini Aduh. enggak Kok, enggak. Ini ngomong-ngomong kelasku hancur ya malam ini. Aduh.